kembali di malam yang ceria, berjumpa bersama rekan siar Anda di edisi siar 16 Mei 2025 selama kurang lebih 20 menit ke depan menyampaikan peran pentingnya peran RT di tengah masyarakat. Jadi agar masyarakat mengetahui apa sih kegiatan RT dan apa fungsi RT gitu kan. Jadi kita bersama saya Ian Bastian tentunya menemani Anda berbincang dan bertanya. Nah, peran RT ini selain kemarin malam kita membahas ke pendataan penduduk ya. Jadi kalau penduduk yang luar dari kabupaten untuk 1 kali 24 jam harap melapor ke RT setempat tempat Anda berdomisili atau tempat tinggal gitu kan. Nah, kali ini saya menyampaikan lagi bahwasanya peran RT itu sangat utama di tengah-tengah masyarakat di setiap daerah karena RT perannya pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka berjuang sosial demi kemakmuran warga, kerukunan warga, rukun tetangga. Jadi peran RT ini sangat penting untuk rukunkan tetangganya. Jadi jangan sama tetangga berantem gitu ya. Nggak, macam itu juga. Jadi perlu diketahui RT ini berperannya sangat sosialnya tinggi. Dia menjalankan tugas yang pertama merukunkan tetangga di wilayah sekitarnya. Itu peran beliau RT. Yang kedua, dia akan memberikan pengarahan salah satunya kerja bakti, gotong royong. Jadi kadangkala masyarakat juga boleh mengusulkan ke RT setempat menyampaikan usulan pendapat ke RT gitu ya. Nah, kemelut yang ada di lapangan saya perhatiin, saya pernah menjadi RW, saya melihat kadangkala contoh antara warga kalau dia pindah antara RT, jadi dia tinggalnya di RT, contoh RT 1 mau pindah ke RT 4. Nah, itu syaratnya sangat mudah, cukup dia melapor ke RT tempat dia yang lama. Bahwasanya karena dia satu kecamatan, satu kelurahan atau satu desa, tidak perlu pindah NIK, nggak perlu. Jadi ada yang bilang katanya apakah dari RT 1 ke RT 2 harus ini KK-nya dirubah? Enggak juga. Kalau ibaratnya KK-nya dirubah satu kelurahan, waduh kasihan. Dinas catatan sipil repot banget. Masa pindah dari RT 1 ke RT 2 dengan satu kelurahan harus pindah NIK? Nggak mungkin. Terkecuali pindah kabupaten. Nah, kabupaten 1 ke kabupaten 2. Itu benar. Pindah NIK. Misalnya, atau pindah provinsi, benar dipindahin. Tapi kalau pindah ke RT lain, NIK-nya nggak dirubah. Cuma kita melaporkan ke RT yang lama bahwasanya kita akan pindah ke RT 10 ibaratnya. Jadi kita minta merekomendasi karena satu kelurahan loh. Jadi kita minta rekomendasi dari RT lama dan begitu sampai di RT 10 kita melapor juga. Saya tadi sebelumnya tinggal di RT 1. Sekarang saya pindah ke RT 10 karena tanah saya ada di sini, ini datanya, ini kakaknya, dilampiri dengan kakak keluarga serta pas foto KTP kita dan istri. Jadi pentingnya kita melapor tujuannya agar RT lama nggak bingung.
kalau ada informasi-informasi ke kita. Jadi kalau kita melapor ke RT lama, pindah ke RT 10, RT kita yang lama akan memberitahu, oh si A sudah pindah ke RT 10, coba ke sana gitu kan. Jadi kalau tidak melapor ke RT, ini yang kadangkala RT bingung. Kok dia pindah, baik yang lama RT lama bingung, yang RT baru bingung. Dia nggak tahu kalau ada warga RT 1 pindah ke RT 10 kan kita tadi tidak melapor. Jadi harapan kita kepada masyarakat dimanapun coba melapor tamu 1 kali 24 jam itu sangat penting. Jadi kalau ada sanak pemilik kita yang tidak tahu bahwasanya kita pindah dari yang semula kita bilang di alamat RT 1, tahu-tahu kita pindah RT 10. Jadi RT yang lama bisa memberikan informasi. Itu peran RT yang sangat utama. Yang kedua, tentunya kalau kita selama ini dapat bantuan, dapat apa, bisa dialihkan ke RT yang bersangkutan. Nanti RT yang satu akan merekomendasi dan melapor ke lurahan atau ke desa atau ke RT yang bersangkutan bahwasanya ada warganya pindah ke RT 10 atas nama si A bla 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 gitu. Nanti RT yang akan berkomunikasi gitu. Kemudian bagi masyarakat yang memiliki lahan ya. Ini kadang-kadang saya perhatikan di lapangan terutama masyarakat selalu menyalahkan RT. Kadang-kala oh RT-nya enggak aktif, oh RT-nya enggak berperan, oh RT-nya enggak peduli, bukan. Jadi masyarakat perlu saya sampaikan bahwasanya RT itu dia hanyalah ada batas kemampuan. Tentunya tidak seluruh masalah dia harus mengetahui kalau tidak ada yang memberitahu. Itu yang kedua. Karena RT itu dia tidak memperhatikan satu kakak, tapi dia memperhatikan wilayahnya, lingkungannya, tempat tanggung jawab dia atau warga dia gitu kan. Jadi kadang-kadang satu RT itu ada yang menampung 40, 50 bahkan lebih dalam satu RT. Ya minimal paling dikit dia satu RT itu ada 50 kakak. Nah, kalau satu kakak kita kalikan 2, ya suami istri ditambah 4 orang lah kita bilangnya. Dikalikan aja 50. Berapa jiwa gitu yang harus diperhatiin. Bukan satu kakak jadi perhatiin tapi 50 kakak. 50 berapa jiwa yang harus diperhatikan oleh RT tersebut. Makanya RT ini dia memperhatikan warganya sangat luar biasa. Itu yang peran RT. Kemudian RT bukan tidak peduli dengan kita. RT tentu ada nilai-nilai poin-poin yang tertentu. Ya, contoh nih, RT akan menyeleksi mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditunda, mana yang harus dipercepat, mana enggak. Contoh kalau masalah jalan, nah ini kembali lagi. Kadangkala RT selalu mengingatkan untuk selalu membayar PBB, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ini sangat utama dan sangat penting, perlu masyarakat diketahui. RT kadangkala membantu memberikan kertas PBB atau pajak bumi bangunan ke warga tetap yang memiliki baik itu tanah perumahan maupun perkebunan. Makanya bagi masyarakat kalau andai kata memiliki lahan atau tanah perumahan atau tanah tempat tinggal dan sudah memiliki
SIM atau surat tanah, baik itu SPH, surat pengakuan hak, atau juga akte jual beli atau sertifikat, ya. Kalau sudah memiliki surat dan tentunya di situ sudah ada pajak, mohon untuk segera membayar pajak. Kenapa? Kita diwajibkan untuk membayar pajak PBB bumi dan bangunan, tujuannya dananya kemana? Dananya ialah untuk membangun jalan tempat kita, jalannya rusak, ya. Ada jalan yang belum tersalurkan coran atau juga bantuan bangunan-bangunan lain gitu ya. Nah ini dana eh, uang kita tadi atau kita membayar PBB tadi, uangnya digunakan untuk pembangunan dan lain-lainnya gitu. Jadi kita bagi masyarakat yang memiliki atau yang belum bayar pajak tanah atau PBB, mohon dibayar. Kalau tidak membayar PBB, bagaimana di suatu daerah itu bisa dibangun? Tentunya anggaran dana APBD dan lain-lainnya terbatas. Karena harus yang dibangun bukan daerah kita saja, tapi berbagai pelosok daerah RT dan RW gitu ya. Desa, lurah, banyak. Jadi harap kita juga harus menyadari, sudahkah kita membayar pajak gitu. Jadi kalau andai kata pembangunan di suatu RT atau RW agak sedikit tersedat, ya kita harus berkata-kata nih, sudahkah saya membayar pajak, gitu kan? Pajaknya sudah dibayar belum? Nah, untuk pembayaran pajak, andai kata Anda menerima pajak PBB dari RT atau dari dinas pajak, ya, Anda bisa langsung membayar dinas pajaknya atau langsung bisa membayar ke bank. Baik itu terutama bank-bank yang ada di wilayah sekitar Anda. Bank Sumsel, Bank BRI, BNI, dan juga bank-bank lainnya. Jadi di situ Anda akan bilang aja sama pihak bank, kami mau bayar pajak. Nanti pihak bank akan memberikan tanda pelunasan warna putih, ya kan? Jadi Anda membayar ke bank, nanti dikasih tanda pelunasan PBB, kemudian Anda fotokopi PBB yang sudah Anda bayar tadi, yang tanda lunasnya Anda fotokopi, kemudian Anda serahkan kembali ke RT setempat. Ini Pak RT, saya sudah membayar pajak, ini tanda bukti pelunasannya. Yang fotokopinya dikasih ke RT-nya, bahwasanya Anda sudah membayar pajak. Kemudian yang aslinya Anda simpan. Di saat-saat Anda ada keperluan dengan pemerintahan, salah satunya seperti perlu surat pengantar yang mana harus ditandatangani oleh RT dan RW, gitu kan. Apa maksud dan tujuannya harus ditandatangani RT dan RW? Agar pihak kelurahan atau pihak desa mengetahui ini wilayah RW siapa, RT-nya siapa. Nah, surat pengantaran itu dilampiri dengan fotokopi pajak bumi dan bangunan. Itu buat masyarakat. Jadi bagi masyarakat, kenapa kadangkala di suatu daerah itu pembangunannya agak sering macet, ya? Kenapa jalan di tempat, baik itu jalan setapak, baik itu jalan umum, baik itu jalan apapun, kenapa pembangunannya agak seret? Salah satunya kita mungkin atau juga harus kita ketahui, mungkinkah pajak bumi bangunan kita sudah dibayar? Bukan artinya pemerintah tidak mau membangun, dibangun, tapi lah agak sedikit lambat gitu. Jadi bagi masyarakat, mohon saling kerjasamanya agar pembangunan di suatu daerah itu berjalan dengan lancar dan sukses. Jadi jangan menyalahkan RT sepenuhnya gitu atau pemerintah sepenuhnya. Pertanyaannya, kesadaran kita
Apakah kita sudah membayar pajak bumi dan bangunan? Itu. Kalaupun sudah, masih belum mungkin, ya. Pemerintah kan tidak harus memikirkan wilayah satu RT. Dia memikirkan suatu daerah. Dia mungkin sudah disusun, sudah ditinggal hari pelaksanaan. Jadi kita harus bersabar. Ibarat pepatah mengatakan, segala sesuatu itu tidak bisa gerasa gerusuk dikerjakan begitu bayar PBB besok harus dibangun jalan. Enggak juga seperti itu. Ya harus melalui proses-prosesnya. Setelah kalau kita sudah membayar pajak bumi dan bangunan, tentunya nanti RT akan mengajukan proposal. Nah, perlu diketahui bahwasanya masyarakat sekitarnya untuk pengajuan bantuan-bantuan itu ada dinas-dinas terkait, ada dinas-dinas tertentu gitu kan. Bukan seluruh dewan itu dia harus bisa menguasai, enggak juga gitu. Dewan ini kan ada berapa komisi, komisi apa yang harus kita ajukan gitu. Jadi tanyakan di setiap daerah, kalau kita memiliki Pak Dewan, DPRD, nah dia di daerah kita beliau di komisi berapa gitu. Contoh nih, komisi 3 ibarat contohnya komisi 3 di bidang pembangunan dengan Pak si A misalnya. Nah, kita di situ dinasnya. Dinasnya ke mana nih? Contoh nih pembangunan. Larinya proposal kita pengajuannya ke dinas mana. Jadi kita harus terarah pengajuannya. Jangan oh Pak Dewan kita ada di sini. Kita harus Pak Dewan kita akan bersuara ikut serta dalam memperjuangkan hak atau tuntutan masyarakat ke pemerintah. Pasti seluruh dewan pasti akan memperjuangkan pembangunan di seluruh wilayah kinerjanya. Jadi jangan saling menuding, dan tentunya dalam hal ini seluruh perangkat atau seluruh unsur pemerintah bukan ingin berpangku tangan, tapi mereka selalu menyusun dan berjuang memperjuangkan suatu daerah di mana tempat mereka tinggal atau dapil mereka. Jadi jangan kita berpikiran oh Pak Dewan kita atau Pak Bupati kita atau Pak Gubernur kita tidak peduli kita sudah ini bla bla bla. Enggak macam itu. Karena setiap pejabat pasti tidak mungkin kan berpangku tangan bila suatu daerah itu belum selesai. Itu yang utama. Nah, oleh karena itu kembali lagi Pak Dewan kita yang beliau itu adalah perwakilan di satu daerah atau mewakili rakyat. Gitu. Jadi jangan mudah terpengaruh. Ya. Kita lihat kinerja mereka, berikan mereka kesempatan, berikan mereka waktu, dan berikan mereka karya-karya terbaik mereka. Gitu. Jangan langsung memvonis, menilai, dan menuduh serta praduga-praduga yang belum tentu kebenarannya. Di suatu itu yang pasti. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan bersama RT, RW, LPM, kelurahan, kepala desa, camat untuk bersama-sama bergotong royong dengan cara membayar PBB bagi masyarakat dimanapun saat ini berada, terutama di wilayah-wilayah kita. Tentunya bagi masyarakat ya dimanapun saat ini, nah itu peran RT. Peran RT ini banyak, di antara lain selain pendataan warga, penyuluhan serta musyawarah. Adakan musyawarah baik itu RT itu selalu berpikir
dia bagaimana diberi mandat kepercayaan sebagai RT, harus daerah selama dia menjabat RT itu bersih, aman, kemudian rukun, baik rukun tetangga mau juga rukun warga. Artinya kita harus berpikir lebih maju gitu. Nah, di peran selain itu juga tugas RT akan selalu menghimbau kepada warganya untuk menggelar suatu kegiatan, di antara lain membersihkan got ya. Nah, ini kadang-kadang RT selalu memberikan instruksi, mengajak, berikanlah atau yuk kita sama-sama. RT ini adalah penyambung aspirasi warga ke kelurahan ya, atau ke dewan dan yang perangkat di atas mereka. Baik itu RW, lurah atau kades atau kadus gitu ya. Dia mewakili seluruh warga yang satu RT tadi. Dia akan menyampaikan di RT saya, Bu, ini kami ingin ngajukan seperti ini gitu. Nah, tentunya melalui proses yang sangat panjang, yang seperti awal saya sampaikan tadi, tidak semudah membalikan telapak tangan begitu mengajukan proposal langsung cek, enggak juga. Tentu bertahap, terus dan terus. Sifatnya kita harus bersabar dan terus berusaha dalam memperjuangkan suatu wilayah RT-nya. RT juga akan menghimbau contoh, nah ini perlu saya sampaikan juga, kadang-kala suatu daerah RT selalu memberikan himbauan bagi lahan tidur. Salah satunya di suatu desa atau suatu kelurahan, di suatu DRT, di tengah-tengah penduduk, kiri kanan biasanya ada tanah hutan atau rimbun atau kotor lah gitu kan, atau nggak pernah dibersihkan oleh pemilik lahan. Nah, kadangkala RT selalu mengingatkan bagi pemilik lahan yang di tengah-tengah penduduk, mohon untuk dibersihkan. Dan juga perbatasan tanah harus jelas. Jadi jangan sampai menimbulkan sarang-sarang penyakit, di antara lain ular, nyamuk, ya, kemudian kebakaran. Contoh, kiri kanan rumah, tengah-tengah masih hutan. Ini kan menimbulkan sarang-sarang penyakit, di antara lain kalau lagi malam ular, atau bisa kemungkinan kalau musim panas akan menimbulkan percik-percik api kebakaran. Nah, jadi kalau kita memiliki lahan yang belum ditunggu, ya cobalah untuk dibersihkan, baik itu tanah kita maupun perbatasan parit, ya paritnya dibersihkan agar aliran limbah air itu bisa terarah, tidak menimbulkan kebanjiran. Dan parit atau selokan yang sudah dibangun oleh pemerintah, kebetulan perbatasan dengan lahan atau tanah kita, mohon jangan ditimbun ya. Jadi kalau paritnya di tanah kita ada perbatasan parit, ya paritnya jangan ditimbun. Biarkan kita bersihkan agar aliran airnya di saat musim hujan airnya tidak mengendap tapi mengalir. Tapi kalau aliran paritnya di buntu, ditimbun, ya ini akan menimbulkan suatu kebanjiran, musibah kebanjiran. Nah, tahu-tahu nanti disalahin pemerintah malah. Pemerintah kurang perhatian, pemerintah kurang melihat.
Seharusnya setelah dibangun oleh pemerintah aliran sungai yang sudah di batu kali atau di cor atau di apapun ya namanya beraneka ragam, mari kita jaga pembangunan yang sudah dibangun oleh pemerintah, di antara lain pari. Jadi kita juga tidak sepenuhnya harus seluruhnya pemerintah disalahkan. Oh, paritnya buntu Pak. Ini yang sebenarnya yang bikin buntu itu bukan pemerintahnya, masyarakatnya yang tidak bisa menjaga kebersihan. Jadi mari mulai sekarang dan selanjutnya kita bersama-sama menjaga kebersihan perbatasan parit ya. Setiap lahan itu kan ada parit itu. Jangan ditimbun. Bersihkan. Ajak perbatasan warga untuk gotong royong. Apakah itu diadakan 1 bulan sekali gotong royongnya ataukah sebulan 2 kali. Ya, RT dan LPM akan turut serta atau diadakan pertemuan oleh RT gitu ya. Jadi mari kita bersama-sama menyadari tidak semuanya harus kita menyalahkan RT. Kadangkala sudah dibangun, ditata, kita malah menyia-nyiakan. Sudah banyak terjadi itu. Jadi jangan kita salahkan, oh Pak RT-nya kurang aktif, Pak RW-nya kurang perhatian, Ibu Lurahnya, Pak Kadesnya kurang peduli, Pak Dewanya kurang. Bukan. Sudahkah kita bersama menjaga lingkungan kita bersama-sama? Tidak bisa diserahkan satu RT saja. Oh kamu RT, bagaimana kerja RT kok tidak? Tapi kita buang sampah sembarangan. Enggak seperti itu juga. RT itu tidak mungkin nyapu di depan rumah kita gitu. Kalau kita sendiri tidak menjaga kebersihan, siapa lagi? Bukankah kebersihan sebagian dari iman? Gitu. Karena saya menyampaikan ini kadangkala saya melihat di lapangan, saya perhatikan, memang tidak sepenuhnya semuanya salah RT atau salah pemerintah. Kita juga salah gitu. Jadi jangan saling salah dan menyalahkan. Stop saling salah dan menyalahkan. Kita menyadari ibarat pepatah mengatakan cubit diri kita sendiri, kalau kita sakit, orang lain pasti sakit. Ya. Jadi jangan mengatakan Pak RT-nya kurang perhatian, kurang peduli, kurang nggak ada kerja, cuma tahunya terima enggak juga. Mungkin oknum, ya, oknum. Tapi saya yakin seluruh RT dia siap menjadi RT, dia siap menjalankan amanah yang diberikan oleh lurah atau kadesnya. RT-nya inginnya semuanya bersih, tapi apa daya, RT juga adalah manusia. Tentu ada kelebihan, ada kelemahan, dan tidak luput dari kehilapan. Jadi saya rasa tugas RT itu sangat berat. Makanya kalau saya nilai tugas RT itu ibarat pahlawan tanpa tanda jasa. Sosialnya tinggi, perhatiannya tinggi, seluruhnya tinggi. Jadi seorang RT itu orangnya benar-benar menurut yang saya nilai adalah pahlawan yang tanpa tanda jasa. Beliau selalu memperhatikan. Jadi semuanya kembali lagi ke tengah masyarakat. Ya. RT siap terjun ke lapangan, tapi kita juga harus siap membantu RT. Jadi jangan menilai, Anda seorang RT, apa sih kerja Anda? Kok jalan rusak tidak peduli? Kok paritnya buntu? Kok banjir? Kok kalau menyalahkan menyudutkan RT,
RT kan tadi saya sudah bilang, RT itu dia mengarungi atau memimpin 50 kakak. Kalau seluruhnya diperankan ke RT semua, saya yakin tidak ada satupun mau jadi RT kalau semuanya harus di tangan RT. Kalau RT-nya ibaratnya eh, lalai atau lupa atau eh, malas, tegur secara lisan, Pak RT, yuk kita gotong royong di setiap seminggu sekali atau sebulan sekali untuk membersihkan kampung kita. RT-nya tidak mau, Anda baru bisa melapor ke RW. Bilang, Pak RW kami sudah minta bantuan PRT, kita ingin mengerjakan gotong royong, tapi Pak RT-nya nggak mau, diam, nggak ada jawaban. Nanti Pak RW-nya yang negur. Ya. Tapi kalau Pak RT dan Pak RW sudah disampaikan masih belum bergerak, silakan melapor ke lurah atau desa. Namun itu laporannya harus disertai kesepakatan warga. Nama, alamat, tanda tangan, nomor HP. Bikin surat pengaduan, silakan serahkan dengan LPM atau juga serahkan dengan langsung ke kantor lurah atau kantor kades. Melapor, Pak Kades atau Pak Lurah, kami mau pengajuan banding, RT kami tidak ada kegiatan, kami mengajak tapi RT-nya nggak mau datang, segala macam bla bla bla. Nah ini warga kami RT sekian, ini tanda tangannya, ini nama-nama warga kami, ini nomor HP-nya. Nanti pihak lurah yang akan bertindak bila RT dan RW-nya tidak merespon pengaduan Anda. Tapi kalau kita harus mengerti ya, kalau RT dan RW-nya kadangkala RT-nya pasti menjawab, siap kapan kita adakan pertemuan atau rapat. Nah, kalau sudah ditentukan rapat, masyarakat harus hadir. Ya, jangan masyarakat minta rapat, tapi diadakan rapat, masyarakatnya sebagai 20 atau 5% yang hadir, selebihnya enggak. Nah, jadi jangan seperti itu. Jadi peran RT ini saya rasa itu tadi, harapan kita jangan pernah memandang sebelah mata RT. RT ini ujung tombak dari pemerintahan, membantu pemerintah untuk mentertibkan warga dengan prosedur yang berlaku. Jadi mari kita bersama-sama berikan penghormatan ataupun menghormati RT Anda di wilayah Anda masing-masing. Apapun kegiatan apapun yang mau kita buat, mau bikin KTP, membuat KK, membuat apapun itu gratis, tidak dipungut biaya. Ya, tergantung wilayah kebijakan wilayah masing-masing. Tapi dari yang pasti itu gratis. Merekam KTP, tapi dengan catatan harus melalui prosedur yang tepat. Jadi jangan ada cerita ada warga membuat KTP tapi syaratnya nggak ada, itu nggak bisa, harus dipenuhi syaratnya, kakaknya umurnya berapa, kalau masih udah waktunya pasti ada kartu pelajar gitu kan, kakaknya, nah, ada ijazahnya dan lain-lainnya sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Jadi nggak harus syaratnya kurang, tahunya KTP muncul, nggak bisa juga gitu. Harus ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Jadi saya harap kita mari bersama merenungi, jangan mudah diadu domba
Mari kita bersama-sama merenungi apakah benar RT-nya kurang aktif gitu. Biasanya saya yakin seluruh RT dimanapun berada akan memberikan instruksi dan mengajak. Saya yakin itu. Karena beban dan tugas beliau sangat berat. Selain mikirkan warga, mikirkan rumah tangga. Mikirkan rumah tangga. Tangis jerit hati seorang RT tidak akan pernah diumbar. Dia selalu tersenyum, menyelesaikan masalah warga, rukun tetangga, dia pasti merukunkan. Walaupun dia sendiri pun kadangkala berpikir ke siapa dia ingin mengadu urusan pribadinya gitu. Mau mencerita, dia ingin menunjukkan di warganya selalu tersenyum. Jadi saya kira seorang RT itu saya nilai sangat luar biasa jasanya. Banyak yang dipikirkannya, banyak yang harus dikerjakannya. Namun tidak mudah seperti lampu Aladin bin Salabin langsung jadi gitu. Jadi harapan kita, yuk kita hormati, mari kita bekerja sama dengan RT kita di wilayah masing-masing, menjaga lingkungan kita, baik itu keamanan, kebersihan, kekompakan, kerukunan, dan lain-lainnya. Saya rasa mungkin demikian. Nanti kita akan membahas topik berikutnya. Silakan komen kalau ada masukan dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Insya Allah ya, di tema dan episode yang beda tentunya. Terima kasih atas gabungannya. Saya sapa dulu seluruhnya tanpa terkecuali. Salam untuk keluarga di rumah. Mudah-mudahan rezekinya hari esok lebih baik hari ini. Sampai jumpa. Sekali lagi saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampunan. Hanya sekadar memberikan masukan dan saran. Mari kita bersama-sama menjaga kerukunan antara tetangga, antara warga, mengikuti prosedur sesuai dengan wilayah masing-masing. Saya Ian Bastian selaku anggota LPM Kelurahan Sungai Lilin Induk mohon pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.